Jam 18. Waktu Tulang Bawang Barat dan sekitarnya. Paling komplit programnya dan komplit iramanya. Best Medianet hadir dengan konsep siaran hiburan, edukasi, kesehatan, informasi dan religi. Best Medianet mengudara untuk semua, di mana ada kami ada. Akidah Ramadan, asupan kilas dakwah Ramadan. Di bulan puasa ini juga menjadikan orang-orang yang beriman istimewa. Karena apa? Karena doanya seseorang yang beriman di bulan suci Ramadan ini akan lebih diijabah atau menjadi bagian daripada doa-doa yang tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini sangat luar biasa dibanding kita berdoa di bulan lain. Ya. Kata Rasulullah SAW bahwasanya thalathu da'awatin mustajabat, 3 doa yang pasti diijabah. Salah satunya adalah da'watus shaim, doanya orang yang tengah berpuasa. Loh, lalu apakah kalau malam juga nggak mustajab doanya? Sama, selama kita di bulan suci ini kita mau beriman, doanya pasti dijabah sama Allah Subhanahu wa taala. Tapi ada satu catatan, doanya doa yang rasional, bukan doa yang masuk dalam ranah tamanni. Kalau kita kemudian doa mau sampai berdarah-darah, kita ucapkan selama bulan puasa, tapi doa kita nggak mungkin dikabulkan sama Allah. Contoh doa, ya Allah jadikan aku Rasul, kan nggak mungkin dikabulkan. Rasul sudah selesai kan, terakhirnya adalah Nabi Muhammad. Nah, selama doa itu masih dalam ranah taroji, yang memang masih mungkin terjadinya, yang kita harapkan masih mungkin terjadinya, pasti dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi ingat, doa itu dikabulkan bukan sesuai selera kita, tapi sesuai apa yang dia kehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala yang paling baik bagi makhluk. Edukasi religi Bas Medianet. Akidah Ramadan, asupan kilas dakwah Ramadan. Akidah Ramadan, bersama Bas Medianet, mari tingkatkan amalan ibadah puasa kita. Bas Medianet semakin luas jaringannya. Masih lanjut terbaik. Ini yang aku paling suka, guys. Jaringan Bas Medianet hadir hampir di semua kabupaten yang ada di Lampung. Mesuji SIP FM 106,9, Tulang Bawang Bas Radio 103,3, Tulang Bawang Barat Elegan Radio 95,7, Lampung Tengah Jaya Radio 99,5, dan Suara Utama FM 100,4, Lampung Timur Diva Radio 91,5, dan Mesuji Oki Sumatera Selatan 94,8 Fantastik FM. Bas Medianet menaungi beberapa radio di bawah manajemen Bas Medianet, Selendro FM 106,2 Lampung Tengah, dan Prima FM 100,7 Kalianda. Bas Medianet hadir dengan konsep program yang dibutuhkan oleh pendengar, dengan segmen pendengar umum, dengan genre musik, dangdut, campur sari, pop, dan lagu daerah. Bas Medianet hadir dengan memberikan berita dan informasi dari berbagai kabupaten yang serentak disiarkan di 9 radio jaringan Bas Medianet. Untuk info lebih lanjut mengenai pemasangan iklan, hubungi telepon atau WA 0811 722 280. Bas Media, Bas Media, Bas Media. Serunya sahur. Program khusus Ramadan. Serentak mengudara di jaringan radio Bas Medianet. Serunya sahur. Program sahur yang akan dipandu oleh announcer jaringan radio Bas Medianet. Apalagi kandungan madu. Wih, siapa yang gak suka madu? Betul. Itu yang kemarin ada yang gak suka? Ada siapa tuh? Mama. Nggak suka di madu dia. Siaran secara bergilir dan serentak disiarkan secara bersama. Penaan aja. Apalagi udah mendekati lebaran ya. Luar biasa. Udah malam ke-21 aja ya tanpa terasa. Gimana, makin semangat gak Mas Pandi? Semangat dong. Semangat banget. Karena besok bukan jatah kita. Serunya sahur akan hadir segmen tebakan lucu, pantun lucu, karaoke udara, dan kuis Serunya Sahur. Serunya Sahur mengudara mulai jam 3 pagi sampai dengan menjelang imsak selama bulan suci Ramadan 1446 Hijriah. Serentak di jaringan radio Bas Medianet. Sahur, 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 sahur. Serunya sahur,
Sore, dakwah Islamiyah sore khusus Ramadan. Sajian dakwah khusus Ramadan membahas berbagai tema seputar Ramadan akan disajikan secara eksklusif. Makna tahulu sayatin itu, setan diikat itu karena saking mudahnya kita untuk melaksanakan kebaikan. Jadi keberkahan kita di bulan suci Ramadan ketiga itu kita mudah untuk melaksanakan. Dai Sore, dakwah Islamiyah sore dari keluarga besar kantor Kementerian Agama atau Kemenak Kabupaten Tulang Bawang Barat. Kerabat elegan bisa berpartisipasi atau bertanya melalui WhatsApp atau komen melalui Facebook Elegan Radio. Dai khusus Ramadan dari jam 17 sampai dengan 18 mengudara melalui frekuensi 95,7 FM dan live Facebook Elegan Radio. Dai elegan memang paling istimewa. Dari Jalan Raya Pulung Kencana Kabupaten Tulang Bawang Barat, Elegan Radio 95,7 FM. Dai Sore, dakwah Islamiyah sore khusus Ramadan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore kerabat elegan dimanapun Anda berada. Sore hari ini seperti biasa jam 17 sampai jam 18 sore nanti kebersamaan kita di program acara Dai Ramadan. Untuk hari ini 13 Maret 2025 bertepatan juga di 13 hari kita menjalankan ibadah puasa. Nah, untuk sore hari ini kerabat di studio Elegan Radio kini sudah kedatangan dari Adapun di sore hari ini yang bakal mengisi tausiah kebersamaan kita yaitu Bapak Ustadz Muhammad Amin Bapak Ustadz Muhammad Amin Tarom SSPDI. Adapun tema yang bakal dibawakan oleh beliau di sini yaitu keutamaan sholat tarawih. Nah, untuk kerabat semuanya nanti juga bisa langsung berinteraksi ataupun juga mengirimkan partisipasinya ya. Seputar pertanyaan dengan tema yaitu keutamaan sholat tarawih di bulan suci Ramadan. Langsung kita sapa kebersamaan kita barengan sama Bapak Ustadz Muhammad Amin. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar untuk sore hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillahirobbilalamin. Nah di sini biasanya Pak Ustadz dipanggilnya apa nih? Pak Ustadz Amim atau Pak Ustadz Muhammad atau Pak Ustadz Pak Amin aja. Pak Amin. Oke, siap. Nah untuk Pak Ustadz Amim terima kasih atas kedatangannya berkunjung langsung ke studio kami. Dan juga mudah-mudahan ini adalah bukan pertama dan juga bukan yang terakhir ya Pak ya. Iya. Nah, monggo Pak untuk sore hari ini perkenalkan diri dulu. Mungkin kerabat di rumah juga pengen tahu nih sosok dari Pak Ustadz Muhammad Amin. Monggo silakan. Kerabat elegan dimanapun Anda berada, sebelum saya menyampaikan ceramah pada sore hari ini, perkenalkan terlebih dahulu. Nama saya Muhammad Amin Tarom. Tempat tinggal saya berada di Daya Murni belakang Pondok Pesantren Hidayatul Mutadiin. Alhamdulillah sampai saat ini masih beristri 1 dan anak sudah 3. Mungkin itu saja Pak Ustadz. Ya. Oke siap. Daya Murni di belakang pondok. Kalau dari sini yang pondok yang masuk gang sebelah kanan itu bukan? Yang kiri, dari lapangan itu. Oh, bukan yang kanan itu? Bukan. Oh, oke, siap. Insya Allah lah ya. Mudah-mudahan nanti kita bisa berkunjung ke sana. Oke, Pak Ustadz, adapun tema sore hari ini itu apa yang bakal disampaikan? Keutamaan sholat tarawih. Oke, untuk Pak Ustadz sudah siap untuk menyampaikan tausiahnya? Insya Allah sudah siap. Oke, siap. Dai Sore, dakwah Islamiyah sore khusus Ramadan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah.
Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihil adim. Amma ba'du. Alhamdulillah, kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat kembali bertemu dengan bulan suci Ramadan, bulan penuh keberkahan, bulan penuh ampunan, dan bulan di mana pintu-pintu surga dibuka, pintu-pintu neraka ditutup, serta setan-setan dibelenggu. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah limpah kepada junjungan kita Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat dan seluruh umatnya hingga akhir zaman. Amin amin ya rabbal alamin. Selanjutnya pada kesempatan sore hari ini, mari kita renungkan tentang keutamaan sholat tarawih, salah satu ibadah spesial yang hanya ada di bulan Ramadan. Salat ini adalah ladang pahala yang sangat luar biasa, yang tidak boleh kita sia-siakan. Dan barang siapa yang meremehkannya, sungguh ia telah menyia-nyiakan kesempatan emas untuk meraih keberkahan dan ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kerabat elegan dimanapun Anda berada yang dimuliakan Allah, di antara amalan istimewa yang hanya ada di bulan Ramadan adalah sholat tarawih. Sholat ini menjadi salah satu sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah dan meraih berbagai keutamaan yang luar biasa. Di antara keutamaan sholat tarawih adalah sebagai berikut. Yang pertama, menghidupkan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Perlu kita ketahui bahwa sholat tarawih adalah sunnah yang sangat dianjurkan atau sunnah muakkadah. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sendiri melaksanakan sholat ini secara berjamaah bersama para sahabat. Meskipun kemudian beliau mengerjakan sendiri agar tidak diwajibkan atas umatnya. Jadi ini Mas Akbar begini, sholat tarawih ketika zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu disebut dengan Qiyamu Ramadan. Ya, jadi bukan sholat tarawih yang seperti penyebutan pada hari ini. Ya, sholat tarawih itu penyebutannya ketika diawali oleh Sayyidina Umar bin Khattab. Ya, itu. Jadi Rasulullah di sini ini mengajarkan bahwasanya melaksanakan Qiyamu Ramadan secara berjamaah dengan para sahabat. Nah, sebagaimana diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha, ya, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kharaja min jawfil lail, keluar pada tengah malam, fa shalla fil masjid. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat di dalam masjid, fa shalla rijalun bi sholatihi. Kemudian banyak orang yang salat dengan Rasulullah. Fa asbahan nas yatahaddasuna bidzalika. Kemudian di pagi harinya banyak orang yang membicarakan tentang hal yang terjadi pada malam hari, bahwasanya Rasulullah sholat di dalam masjid, kemudian banyak orang yang mengikutinya. Nah, fajtama aksaru minhum, kemudian banyak orang yang berkumpul setelah mendengar kabar tersebut. Fa kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil lailatis salisah. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar pada hari yang ketiga. Fasallu bi sholatihi. Kemudian orang-orang pun mengikuti sholat, mengikuti Rasulullah sholat. Fala makanat lailatul rabi'ah. Akan tapi
ketika pada malam yang keempat ajazal masjid an ahlihi. Masjid itu sudah tidak cukup untuk menampung para sahabat yang ingin berjamaah qiyamul Ramadan dengan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Hatta kharaja li salatil fajri. Ya, sehingga Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam ini keluar hanya untuk melaksanakan sholat subuh. Jadi pada malam keempat itu Rasulullah tidak hadir, ya, tidak melaksanakan qiyam Ramadan dengan para sahabat. Akan tapi pada waktu subuh itulah Rasulullah hadir untuk melaksanakan sholat sahabat. Falamma qadal fajr, setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaksanakan sholat subuh, akbala 'alan nas, kemudian Rasulullah itu menghadap ke arah para sahabat. Fatasyahhada sumaqal, kemudian Rasulullah itu bersaksi dan bersabda, fa innahu lam yakhfa alayya makanakum. Ya, bahwasanya Rasulullah itu sudah mengetahui, ya, jika para sahabat itu sudah menunggu Rasulullah dari malam sampai subuh, ya, karena ingin melaksanakan qiyam Ramadan berjamaah. Ya, akan tapi Rasulullah ini terjadi sesuatu kekhawatiran. Walakinni khasitu antaf rudo alaikum, ya, tetapi Rasulullah ini takut, Rasulullah ini khawatir, ya, salat qiyam Ramadan ini akan diwajibkan atas kalian, fata'zizu anha. Oleh karena itu, ya, Rasulullah ini khawatir kalian tidak akan mampu untuk melaksanakannya. Ya, orang salat fardu, yakni Mas Akbar, salat fardu yang hanya 5 waktu, jumlahnya 17 rakaat saja kita sudah kesulitan untuk menjaga keistiqomahan salat fardu itu. Apalagi ini adalah salat tarawih atau qiyamul Ramadan, di mana pelaksanaannya itu ada yang mengatakan 20 rakaat, ada yang mengatakan 8 rakaat dan sebagainya. Apabila hal ini diwajibkan, bagaimana kira-kira? Apakah kita mampu? Nah, maka hikmah dari Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam tidak meneruskan untuk qiyamul lail di masjid pada malam-malam berikutnya adalah Rasulullah khawatir akan kewajiban sholat tarawih atas umatnya. Ya, jadi hadis ini menunjukkan bahwa sholat tarawih adalah ibadah yang dicintai oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Dengan melaksanakannya kita akan meraih pahala menghidupkan sunnah Nabi kita tercinta, sebagaimana sabda Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, man ahya sunnati, barang siapa yang menghidupkan sunnahku, faqad ahabbani, maka dia telah mencintaiku. Wa man ahabbani, dan barang siapa yang mencintaiku, kana ma'i fil jannah, maka dia akan bersamaku di surga. Nah, ini adalah salah satu fadilah, ya, kita melaksanakan sholat tarawih, maka kita telah menghidupkan sunnahnya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, yaitu qiyamul Ramadan. Ya. Sahabat, kerabat elegan dimanapun Anda berada yang dimuliakan Allah, selanjutnya yang kedua dari fadilah sholat tarawih adalah menghapus dosa yang telah lalu. Untuk keutamaan ini, ya, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, man qoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambih. Ini sudah sering kita dengarkan, sudah sering kita baca untuk hadis ini dari pertemuan pertama hingga saat ini masih kita pakai sebagai dalil, ya, untuk keutamaan yang ada di bulan Ramadan. Khususnya adalah keutamaan qiyamul Ramadan, yaitu salat tarawih. Man qoma Ramadana, barang siapa melaksanakan salat malam di bulan Ramadan imanan wahtisaban,
seraya beriman dan ikhlas, ghufirallahu ma taqaddama min dambih, maka diampuni baginya dosa-dosa yang telah lalu. Secara tegas, hadis ini menjadi kabar gembira bagi kita semua. Cukup dengan melaksanakan sholat tarawih secara iman dan ikhlas, Allah berjanji menghapus dosa-dosa yang telah kita perbuat. Hal ini menunjukkan betapa besar kasih sayang Allah kepada kita semua sebagai hambanya. Dan inilah kesempatan untuk memulai lembaran baru yang bersih. Kerabat elegan rahimakumullah, bahwasanya dengan kita menjalankan sholat tarawih, maka Allah berjanji akan menghapus dosa-dosa kita. Nah, mengenai dosa yang diampuni Allah Subhanahu wa ta'ala dalam hadis tersebut, ulama berbeda pendapat. Yang pertama, menurut Imam Al-Haramain, yang dihapus hanya dosa-dosa kecil, sedangkan dosa besar hanya bisa diampuni dengan cara bertaubat. Kemudian pendapat kedua, menurut Imam Ibnu Mundir, redaksi redaksi ma yang berarti dosa dalam hadis tersebut termasuk kategori lafadz am atau kata umum yang berarti mencakup segala dosa baik kecil ataupun besar. Jadi kerabat elegan rahimakumullah, dengan menjalankan sholat tarawih setiap malam, maka insya Allah dosa-dosa yang telah kita lakukan di sebelum Ramadan ataupun pada hari Ramadan tersebut, maka Allah berjanji akan menghapus segala kesalahan kita. Tinggal kita bagaimana meyakini pendapat ulama. Kita meyakini pendapat ulama yang pertama, maka dosa-dosa kecil kita ini akan diampuni oleh Allah. Jika kita meyakini dengan pendapat Imam Mundir, maka kesempatan luar biasa ini, kesempatan sholawat tarawih ini akan menghapuskan segala dosa kita, baik dosa yang besar maupun dosa yang kecil. Sebagaimana menurut pendapat Imam An-Nawawi, dengan adanya sholat tarawih, dengan datangnya bulan Ramadan, dosa-dosa besar yang telah kita lakukan sebelumnya ini akan diperkecil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga dosa-dosa besar pun akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kerabat elegan dimanapun Anda berada, rahimakumullah. Selanjutnya untuk keutamaan sholat tarawih yang ketiga, sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, an Abi Dzarrin qala faqultu ya Rasulullah law nafalta qiyamu hadhil lailah faqala innar rajula idza shalla ma'al imam hatta yansarifa husibalahu qiyamu lailatin. Hadis di atas menjelaskan mengenai keutamaan sholat tarawih mendapat pahala seperti salat semalam penuh. An Abi Dzarrin qala, dari Abu Dzar berkata, faqultu ya Rasulullah, aku bertanya wahai Rasulullah, lau nafalta qiyamu hadhil lailah, bagaimana supaya kita mampu menghidupkan pada malam ini? Faqala, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, innar rajul, sesungguhnya seseorang idza shalla ma'al imam, ketika melaksanakan sholat bersama imam, atau berjamaah, hatta yansarifa, hingga selesai, husibalahu qiyamul lailatin, maka baginya dihitung pahala beribadah satu malam penuh. Hadis riwayat Abu Dawud.
Baik, itu dia tadi kerabat tausiah yang sudah disampaikan sama Bapak Ustadz Muhammad Amim. Nah, jadi Pak Ustadz, ada beberapa pertanyaan nanti yang bakalan dihadirkan ke ruang dengar kita semuanya. Untuk kerabat semuanya, monggo silahkan yang mau ikut bergabung berpartisipasi di WhatsApp di 0812 71320003 atau juga di SMS juga boleh. Terus juga sudah berkomentar di Facebook juga terima kasih, yang sedang menonton juga terima kasih. Ini kebanyakan dari mana ini Pak? Agaknya ini masih kerabat dari Pak Imam semua ya. Alhamdulillahirrabbilalamin, terima kasih atas partisipasinya dan juga atas dukungannya untuk menyimak program acara Dai Ramadan. Pak, nanti bakal kita lanjut lagi kebersamaan kita. Yang pasti untuk kerabat jangan kemana-mana, terus bergabung bersama di program acara Dai Ramadan. Dai Sore, dakwah Islamiyah sore khusus Ramadan. Apakah Anda punya riwayat gangguan kesehatan seperti ini? Pertama kali kolesterol, kedua kali darah tinggi, ketiga kali lambung, 4 kali vertigo. Itu yang dirasain apa Pak? Yang dirasain ya itulah, kalau kita di atas kumat, kalau kita gak duduk, mau jatuh. Vertigonya ya? Vertigonya. Oh, yang paling parah tuh Pak, yang kerasa banget, yang sampai nyiksa itu yang paling parah, vertigo itu kalau dia kumat, darah tinggi ikut kumat. Ya itu dia parah, jadi napas saya sesak. Terus? Nah, alhamdulillah semenjak saya konsumsi Prisgol, alhamdulillah saya sudah habis 3 botol. Nah, mulai dari kolesterol saya, darah tinggi, lambung, vertigo, itu bareng dah entengnya. Masa ada perubahannya barengan? Banyak sekali perubahannya, dengan perubahannya itu bareng. Jadi dari penyakit pertama saya rasakan sampai saat ini sudah 80%. Rins Gold sudah melalui Badan Pengawasan Obat dan Makanan. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Maaf Bu ngerepotin. Iya Bu. Mau minta tolong, bisa pinjam kendaraannya. Mau kemana Bu? Ini loh Bu, mau antar papanya Nando. Sakit emak gak sembuh-sembuh. Terus sering nafasnya ngos-ngosan gitu loh Bu. Jangan-jangan gejala paru-paru itu Bu. Segera diobati. Temanku juga ada yang pernah mengalami seperti papanya Nando, malah kena penyakit diabetes juga. Dikasih susu kambing etawa sembuh. Susu kambing etawa? Iya, tapi yang merek Fitgol ya. Jangan salah. Ayo, segera buktikan kedahsyatan luar biasa susu kambing Fitgol yang mampu meningkatkan imunitas, jaga sistem pencernaan, serta mencegah berbagai gangguan kesehatan dan penyakit tertentu. Di mana susu kambing Fitgol dikombinasi dengan madu, propolis, bipolen, pasti lebih banyak manfaatnya serta rasa lebih enak. Halo Bu, terima kasih infonya. Sekarang Bapak sudah tidak ngos-ngosan lagi nafasnya. Malah sekarang mahnya juga tidak kumat lagi loh. Susu kambing Fitgol sudah melalui Badan Pengawasan Obat dan Makanan. Perkenalkan, nama saya Valentinus Slamet Riyadi. Saya berasal dari RT 06 RW 03 Kampung Nambadadi, Kecamatan Terbangi Besar, Lampung Tengah. Saya selama ini menderita penyakit darah tinggi. Selain itu juga ada penyakit lain, asam urat, nyeri lambung, kolesterol, dan pegelinu. Saya sudah sakit kurang lebih 3 tahun. Ternyata penyakit saya bisa disembuhkan, yaitu dengan cara mengonsumsi Biorefit. Sudah habis 6 botol saya coba. Puji Tuhan, sekarang saya sehat, penyakit saya hilang. Terima kasih Biorefit. Produk Biorefit memang mantap, membuat badan kita selalu sehat. Biorefit, Biorefit, kemari sehat dan fit. Ini pengalaman pasien Herbal X Natural Pro. Joni dari Banjaragung. Padi saya matanya tuh ketetesan air karet mas. Jadi 1 bulan itu matanya ngenyut, terus kelihatannya bureng, keluar air mata terus. Jadi saya dengar-dengar di radio itu ada obat X Natural Pro itu. Saya udah mendapatkan obatnya, langsung saya teteskan di matanya Pak D itu. Sejam dari situ kelihatannya udah nggak ngenyut lagi. Udah ada perubahannya. Terus minum 1 malam, besoknya dia udah nggak pakai kacamata lagi mas. Rabunya hilang, terus kenyutnya hilang, kelihatannya udah cerah. Belum habis 1 botol, normal kembali kayak anak muda lah gitu. X Natural Pro membantu mengembalikan
memberikan penglihatan Anda. Hikmah Ramadan. Nabi memberikan amalan utama. Tingkatkan sholat. Kalau meningkat secara singkatnya berarti bertambah dari yang sekedar fardu, tambah dengan apa? Sunnah. Maka dari sekarang keluarkan semua jenis sholat-sholat sunnah, siang dan malamnya. Yang rawatib ada berapa rawatib? Rawatib itu yang melekat dengan sholat fardu dan menentukan untuk memperbaiki sholat fardu. 12 itu 2 sebelum subuh, cepat. 4 sebelum zuhur, 2 setelah zuhur, 2 setelah maghrib, 2 setelah isya. Menambah. Jadi kalau kurang khusyuk ditambah dengan sunnahnya disebut rawatib. Bisa sebelum, bisa setelah sholat fardu. Ada 12 dari hadis Nabi SAW. Man sholla isnatai asyrata rak'atan. Siapa yang sholat 12 rakaat fi yaumin wa lailatin, yang mengiringi sholat fardu siang dan malam, ya bunyalahu bihinna baitun fil jannah, maka akan dibangunkan baginya satu rumah di surga kalau konsisten menunaikan 12 itu sampai meninggal dunia. Sahabat yang mendengar itu mengatakan kompak semuanya, sejak mendengar hadis itu kami usahakan istiqomah sampai meninggal tidak meninggalkannya. Baru saja Hikmah Ramadan. Dai Sore, dakwah Islamiyah sore khusus Ramadan. .7 Lega Radio paling istimewa. Kebersamaan kita masih berlanjut di program acara Dai Ramadan, dan juga di sini masih bersama Bapak Ustadz Muhammad Amim Tarom, SPDI ya Pak ya. Oke, siap. Nah, untuk tadi kan dari beberapa poin yang sudah disampaikan itu ada 3 poin. Nah, di sini masih ada poin-poin selanjutnya ya Pak ya. Ya. Oke, monggo silakan untuk sebelum kita melanjut ke pertanyaan-pertanyaan yang sudah hadir di sini untuk Pak Ustadz Muhammad Amim untuk melanjutkan tausiahnya. Monggo silakan. Kerabat elegan dimanapun Anda berada, rahimakumullah. Keutamaan yang ketiga yang sebelumnya sudah sampaikan tadi, hadisnya an Abidar ila akhir, bahwasanya Rasulullah ini memberi tawaran kepada kita semua. Memberi tawaran barang siapa yang melaksanakan sholat tarawih dengan berjamaah, ya, maka kita akan diberikan oleh Allah pahala beribadah 1 malam penuh. Ya, ini tawaran yang sangat menggiurkan ini. Ya, tawaran yang sangat bagaimana ya untuk mengungkapkannya itu, karena sangat banyaknya karunia yang Allah berikan pada kita semua. Dengan melaksanakan sholat tarawih berjamaah, kita akan dihitung, ya, pahala kita akan dihitung beribadah 1 malam penuh. Ini tidak bisa dibayangkan, ya. Sedangkan kita sendiri saja ketika melaksanakan qiyamul lail yang hanya berapa menit, kita tidak mampu. Kita melaksanakan salat tahajud yang mungkin hanya 2 rakaat atau 4 rakaat, kita saja tidak mampu. Lah ini kita diberi tawaran yang sangat mudah oleh Rasulullah SAW dengan kita menjalankan salat tarawih, ya, dengan berjamaah di masjid ataupun di rumah, maka pahala kita akan dihitung oleh Allah seperti beribadah 1 malam penuh. Nah, ini pun dijelaskan oleh Imam Abu Dawud dalam sunannya. Mendata hadis di atas masuk dalam bab keutamaan melaksanakan sholat pada bulan Ramadan. Yang dimaksud ini adalah melaksanakan sholat tarawih. Artinya, jika konteks hadis ini diberlakukan dalam sholat tarawih, maka berarti barang siapa yang melaksanakan sholat tarawih sampai selesai berikut witir serta dzikir dan doa bersama imam, maka ia akan memperoleh pahala setara menghidupkan 1 malam penuh dengan ibadah. Ini adalah bentuk rahmat dan kasih sayang Allah kepada kita sebagai hambanya yang melaksanakan sholat tarawih secara berjamaah, dan merupakan kesempatan emas yang tidak boleh kita lewatkan.
terutama di malam-malam 10 hari terakhir. Sebagaimana yang kita sudah ketahui, ya, bahwasanya malam 1000 bulan, malam Lailatul Qadar ini akan muncul pada 10 malam hari terakhir. Lalu bagaimana ketika kita senantiasa menjaga keistiqomahan berjamaah sholat tarawih hingga 10 malam terakhir nanti? Insya Allah ya, jika kita bisa istiqomah menjaga sholat tarawih berjamaah, kita akan dapat menemui malam yang kita rindu-rindukan selama ini, yakni malam Lailatul Qadar. Amin Allahumma amin. Kerabat elegan rahimakumullah, selanjutnya untuk keutamaan salat tarawih yang keempat adalah dilipat gandakan pahala berlipat-lipat. Sebagaimana Allah berfirman dalam Quran surat Al-An'am ayat 160, Bismillahirrahmanirrahim, Man jaa'a bil hasanati falahu asru amsalihha. Barang siapa membawa amal baik, maka baginya pahala 10 kali lipat amalnya. Di sini jelas Allah SWT memberikan balasan 10 kali lipat bagi setiap amal kebaikan. Kita melakukan satu kebaikan, maka Allah balas dengan 10 kali lipat. Ini menunjukkan betapa besar kemurahan dan welas asihnya Allah SWT kepada kita semua. Di samping itu Rasulullah SAW menjelaskan dalam hadis riwayat Muslim, kullu amali bani Adam yudha'afu. Setiap amal anak Adam dilipat gandakan pahalanya. Al hasanatu bi asri amsalihha. Satu kebaikan dilipat gandakan menjadi 10 ila sab'imi'ati dha'fin, hingga 700 kali lipat. Ya, kita bisa bayangkan ini. Kita melakukan satu kebaikan, ya, maka kebaikan kita ini akan dilipat gandakan dari 10 hingga 700 kali lipat. Subhanallah. Nah, selain itu, di dalam kitab Lataiful Ma'arif, Imam An-Nakhai rahimallahu ta'ala menjelaskan, saumu yaumin min Ramadan afdalu min alfi yaum. Puasa 1 hari di bulan Ramadan lebih utama daripada puasa 1000 hari di bulan lainnya. Wa tasbihatun fihi afdalu min alfi tasbihatin. 1 kali bertasbih di bulan Ramadan lebih utama daripada 1000 kali bertasbih di bulan lainnya. Wa raq'atun fihi afdalu min alfi raq'atin. Dan 1 rakaat di bulan Ramadan lebih utama daripada 1000 rakaat di bulan lainnya. Subhanallah. Kerabat elegan dimanapun Anda berada, inilah keistimewaan umatnya Nabi Muhammad SAW. Ketika kita melaksanakan satu amal kebaikan, maka Allah tidak akan tanggung-tanggung untuk melipat gandakan pahala kita. Dimulai dari 10 hingga sampai ratusan, bahkan ribuan dengan izin Allah. Ya. Apalagi ini adalah bulan Ramadan, bulan yang penuh berkah, bulan yang penuh ampunan. Ya. Maka di sini Allah tidak akan tanggung-tanggung untuk melipat gandakan pahalanya. Ini sangat menarik. Ya. Di dalam kitab Lataiful Ma'arif yang telah saya sebutkan tadi, bahwasanya dengan kita puasa 1 hari di bulan Ramadan, ini keutamaannya tidak akan bisa dikalahkan dengan 1000 hari kita berpuasa di hari lainnya, di bulan lainnya. Nah, ini kita sedang membahas sholat tarawih. Bayangkan jika kita sholat tarawih 20 rakaat setiap malam selama sebulan penuh, berapa banyak pahala yang bisa kita kumpulkan untuk bekal di akhirat. 1 rakaat di bulan Ramadan ini lebih utama daripada 1000 rakaat di bulan lainnya. 20 rakaat
Berarti kita telah melaksanakan 20 rakaat dikali 30 hari, yakni 600 dikali 1000. Berarti kita setelah melaksanakan 600.000 rakaat dalam 1 bulan penuh dalam bulan Ramadan. Ya. Terus berapa banyak pahala ya, sebagai bekal kita. Makanya ya, Ramadan ini adalah bulan penuh ampunan, bulan penuh keberkahan. Mari kita sama-sama untuk dapat menggapai bulan Ramadan ini dengan penuh keimanan dan keikhlasan. Kerabat elegan dimanapun Anda berada, rahimakumullah, selanjutnya keutamaan yang kelima adalah mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, sebagaimana kita ketahui, salat adalah sarana komunikasi langsung antara hamba dan Tuhannya. Dengan salat tarawih kita dapat mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam hadis qudsi Allah berfirman, "Wa ma yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya." Hambaku senantiasa mendekatkan diri kepadaku bin nawafili hatta uhibbahu, dengan amalan-amalan sunnah hingga aku mencintainya. Selain amalan sunnah yang kita laksanakan setiap malam, yakni salat tarawih ya, ada juga yakni sujud yang kita laksanakan dalam salat tarawih tersebut. Sujud di dalam salat ini merupakan momen yang paling dekat bagi kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Aqrabu ma yakunul 'abdu min rabbih." Keadaan terdekat seorang hamba dengan Rabbnya adalah saat ia bersujud. Aqrabu ma yakunul 'abdu min rabbih wa huwa sajidun. Keadaan terdekat seorang hamba dengan Rabbnya adalah saat ia bersujud. Fa'aksirud doa, maka perbanyaklah doa. Setiap sujud menjadi kesempatan emas untuk memohon ampunan, meminta dibersihkan dari dosa dan berharap rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berkaitan dengan fa'aksirus sujud, maka perbanyaklah doa ketika sujud ya. Ini Sayyidina Ali karramallahu wajhah menjelaskan, wa qala Aliun radhiyallahu anhu, ahabbul kalam ilallahi ayyakulal abdu wa huwa sajidun. Doa yang paling dicintai oleh Allah yaitu doanya seorang hamba ketika ia sujud. Rabbi inni dalamtu nafsi faghfirli, yakni dengan berdoa Rabbi inni dalamtu nafsi faghfirli, wahai Tuhanku, aku telah menganiaya diriku sendiri, mendolimi diriku sendiri, maka ampunilah aku. Kerabat elegan rahimakumullah, sebagaimana kita telah ketahui, doa mustajab ya, tempat salah satu doa mustajab adalah doa ketika kita sujud ya. Jadi doa yang kita baca ketika sujud selain subhana rabbiyal a'la wa bihamdih, kita juga boleh berdoa sebagaimana yang Sayyidina Ali ajarkan kepada kita semua, Rabbi inni dalamtu nafsi faghfirli. Lantas apakah boleh kita berdoa dengan bahasa ajam atau bahasa selain Arab ya, ketika kita sujud dengan kita berdoa dengan bahasa Indonesia, ya Allah ampunilah dosaku, berilah rahmat kepadaku. Nah, apabila kita saat sujud dengan berdoa berbahasa ajam atau berbahasa selain bahasa Arab, maka hukumnya adalah tidak boleh ya. Akan menyebabkan salat kita menjadi tidak sah. Doa yang diperkenankan di dalam sujud yakni doa-doa yang telah diajarkan oleh Rasulullah, para sahabat dan para ulama lainnya. Baik, terima kasih untuk Pak Ustadz yang sudah memberikan tausiahnya untuk sore hari ini, yaitu bertemakan tentang keutamaan sholat tarawih di bulan suci Ramadan. Nah, untuk Pak Ustadz, ini ada beberapa pertanyaan yang bakalan diutarakan di sini.
Dan juga yang pasti untuk kerabat semua, terima kasih yang sudah mengirimkan partisipasinya di acara Dai Ramadan. Dai Sore, dakwah Islamiyah sore khusus Ramadan. Terima kasih untuk kerabat semuanya yang sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan di sini, dan juga langsung nanti bakal dijawab oleh Pak Ustadznya secara langsung. Di sini yaitu temanya berkaitan dengan masalah sholat tarawih, dan juga di sini pastinya juga Akbar nanti mau bertanya nih sama Pak Ustadznya. Di sini ada satu pertanyaan dari kerabat elegan mewakili, kemudian juga satu pertanyaan di sini yaitu langsung dari Akbarnya langsung nih. Baik, langsung kita sampaikan di sini untuk pertanyaan yang pertama ini Pak Ustadz. Ya. Pertanyaannya yaitu dari hamba Allah yang ada di seputaran Bukit Kemuning. Kemudian juga ini pertanyaannya yaitu apakah hukumnya sholat tarawih pas di Jeddah? Maksudnya gini Pak Ustadz, jadi sholat tarawih dari rakaat pertama sampai rakaat ke-6 itu mereka mengikuti. Kemudian di rakaat ke-7 juga ke-8 dijeda atau juga istirahat. Kemudian mengikut kembali untuk melaksanakan sholat witir, karena ini adalah 11 rakaat. Nah itu hukumnya bagaimana? Monggo silakan. Ya, mengenai hal itu ya. Jadi kita sholat tarawih ya dengan witir jumlahnya 11 rakaat. Betul. Nah, kemudian di tengah-tengah tarawih kita tidak mengikuti. Mengikuti, benar. Nah, kemudian kita mengikuti rakaat selanjutnya. Ya. Nah, ini bagaimana? Nah, terkait hal ini untuk di dalam mazhab Syafi'i ada dua pandangan. Jadi ini ada dua pendapat di dalam mazhabnya Imam Syafi'i. Yang pertama pendapatnya Syekh Ibnu Hajar memandang dua rakaat tarawih ya. Ada yang meyakini 11 rakaat, ada yang meyakini 20 rakaat. Itu apa ya? Kita ndak perlu bahas itu loh. Benar, betul. Ya, intinya dari yang penting melaksanakan tarawihnya, baik yang meyakini 11 ataupun 20 monggo silahkan. Betul. Ya. Jadi intinya Syekh Ibnu Hajar ini memandang rakaat-rakaat salat tarawih ya. Ini adalah batas maksimal dan paling sempurna dalam salat tarawih. Jadi kalau Anda meyakini ya 11 rakaat, ya berarti kan 8 rakaat itu ya. Kalau 11 rakaat itu ya. Betul. Ya. Berarti intinya salat tarawihnya 8 rakaat. Nah, salat tarawihnya 8 rakaat, berarti witirnya 3 rakaat. Betul. Nah, ketika Anda meyakini 8 rakaat itu adalah salat tarawih, itu berarti batas maksimalnya. Nah, ini kalau menurut pandangan Ibnu Hajar, jika kurang dari 8 rakaat maka belum dikatakan salat tarawih. Salat tarawih. Begitu juga dengan yang meyakini salat tarawih 20 rakaat. Nah, jika yang dipakai adalah pandangan dari Syekh Ibnu Hajar, maka ketika kita salat tarawih 8 rakaat atau 10 rakaat, intinya kurang dari 20 rakaat dari batas maksimal, maka hal ini tidak dianggap salat tarawih, akan tetapi dianggap sholat sunnah mutlak. Ini yang pertama. Boleh dijeda dulu Pak. Kemarin kalau nggak salah beberapa hari yang lalu, itu pas banget di samping aku. Tapi memang beliau itu, mohon maaf nih dalam tanda kutip, memang dia udah usianya sudah lanjut usia. Kemudian juga di situ beliau batuk-batuk. Nah di situ apakah itu hukumnya masih tetap sama atau gimana? Gimana yang? Ya itu dia tadi, jadi usianya memang benar-benar sudah lanjut usia, tapi memang beliau menginginkan, intinya pengen berlanjut, tapi pas di rakaat ke berapa itu ya, jadi langsung ambruk secara tiba-tiba gitu loh, ini nggak kuat untuk berdiri lagi. Ya itu nanti begini, tinggal kita meyakini pendapat siapa nih, kan gitu. Betul. Kalau kita meyakini pendapat ini tidak bisa dikatakan tarawih, ya maka keyakinan itulah yang akan kita dapatkan. Betul. Jadi dengan kita melaksanakan 6 rakaat tarawih ataupun 10 tarawih, yang mana kita yakin 8 rakaat itu batas maksimal, yang 20 adalah batas maksimal, maka ini tidak bisa disebut salat tarawih, tapi salat sunnah mutlak. Akan tapi kalau kita meyakini dengan pendapat ulama yang lain, ya bahwasanya Syekh Said Baisan dalam kitab Busyrul Kalim ini menyatakan walau iktasara ala ba'dil
isrina. Ya, ini yang saya bacakan ini adalah pendapatnya ulama Syafi'i. Oke. Ya, ulama Syafi'i ini kan meyakini salat tarawih itu 20 rakaat. 20. Jadi betul. apabila ada perbedaan pandangan mengenai jumlah rakaat, tinggal disesuaikan saja. Betul. Jika Anda meyakini 8 rakaat, ya berarti ya 8 rakaat aja gitu ya. Betul. Oke, saya lanjutkan ini dalilnya walau iktasara ala ba'dil isrina. Ya, bila seseorang mencukupkan hanya melakukan sebagian dari 20 rakaat, ya berarti sebagian 20 rakaat itu enggak lengkap gitu loh. Betul. Maka sah ya, salat tarawihnya sah, tetap dihukumi salat tarawih. Nah, wa asyaba alaihi sawabat tarawih, dan ia diberi pahala salat tarawih. Khilafan li ba'dihim, berbeda dengan pendapat sebagian ulama. Nah, ini memang ada perbedaan pendapat lah ya ulama. Betul. Oke, monggo itu aja. Oke, Pak Ustadz, terima kasih atas jawabannya. Dan juga Pak Ustadz, karena di sini waktu kita juga tinggal beberapa menit lagi untuk Pak Ustadz, monggo silakan untuk memberikan bukan keputusan, maksudnya kesimpulan isi dari tema yang sudah dibawakan tadi. Monggo silakan. Iya. Kerabat elegan dimanapun Anda berada yang dimuliakan Allah, Ramadan adalah tamu agung yang datang setahun sekali. Kita tidak tahu apakah tahun depan kita masih diberi umur untuk bertemu dengan Ramadan. Maka mari kita manfaatkan kesempatan ini sebaik-baiknya. Jangan biarkan satu malam pun berlalu tanpa menghidupkan dengan salat tarawih. Karena di dalam salat tarawih yang sudah kita ketahui, banyak keutamaan yang sangat menggiurkan bagi kita ya. Di antaranya yaitu kita menghidupkan sunnah-sunnahnya Rasulullah SAW. Kemudian kita akan dihapuskan segala dosa yang telah lalu. Kemudian yang ketiga, kita akan mendapat pahala seperti sholat semalam penuh, yang mana kita dimungkinkan untuk mendapatkan malam Lailatul Qadar ya, jika kita melaksanakan sholat tarawih dengan berjamaah. Kemudian yang keempat, tidak kalah utamanya, yakni pahala kita akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Kemudian ya, yang keenam, tentunya kita akan jauh lebih dapat mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini adalah kesempatan emas yang belum tentu kita dapatkan lagi di tahun depan. Jika kita lelah, maka ingatlah janji Allah dalam Al-Quran, surat Al-Ankabut ayat 69. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Dan orang-orang yang bersungguh-sungguh di jalan kami, pasti akan kami tunjukkan kepada mereka jalan-jalan kami, dan sungguh Allah bersama orang-orang yang berbuat kebaikan. Setiap tetes keringat, setiap rasa kantuk akan menjadi saksi yang mengantarkan kita pada keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita ikhlaskan niat, kuatkan tekad, dan jadikan setiap rakaat sebagai langkah menuju surga. Semoga Allah menerima amal ibadah kita, mengampuni dosa-dosa kita, dan memasukkan kita ke dalam surganya yang penuh kenikmatan. Demikian beberapa hal yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat memberi manfaat dan kebaikan bagi kita semua. Amin. Tentunya kesempurnaan hanya milik Allah semata. Karena itu saya memohon maaf atas ucapan yang kurang berkenan bagi para kerabat elegan dimanapun Anda berada. Wallahu a'lam bishawab, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sekali lagi untuk Bapak Ustadz Muhammad Amim yang sudah memberikan tausiahnya untuk hari ini. Mudah-mudahan untuk kerabat semuanya bisa bermanfaat untuk kita semuanya. Dan juga yang pasti jangan sampai lupa setiap hari untuk program acara Dai Ramadan itu hadir dari pukul 17 sampai pukul 18 sore. Dan juga waktu untuk hari ini, waktu maghrib kita atau juga berbuka puasa kita untuk hari Kamis di tanggal 13 Maret 2025, yaitu jam 18 lebihnya 16 menit. Terima kasih kebersamaannya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
حب النبي على الإنسان مفترض وحب أصحابه نور ببرهان